Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, seluruh tamu undangan yang kami muliakan, anak-anak santri yang kami cintai, Dewan Guru yang dimuliakan Allah, seluruh jajaran anggota yayasan yang kami sayangi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa silaturahmi dalam rangka halal bihalal. Beruntunglah kita semuanya yang hadir pada majelis silaturahmi halal bihalal ini, karena insya Allah hubungan hablum minan nas kita, khususnya yang tergabung dalam keluarga besar LBI Nurul Mustafa, kita bisa saling memaafkan. Hari ini juga seluruh khilaf, seluruh unek-unek yang tidak baik, insya Allah dengan kehadiran Bapak Ibu di majelis ini semuanya termaafkan. Kalau ada yang belum bisa memaafkan, Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada kita. Maka sungguh berbahagia yang bisa rawuh pada event yang sangat terpuji, yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bersyukur ada kuis tentang nama Nurul Mustafa. Alhamdulillah terjawab. Kalau tidak terjawab, saya susah sekali. Susahnya kenapa? Ya karena lambang ini bukan sembarang lambang. Lambang ini sudah dipatenkan di Departemen Hukum. Jadi tidak akan bisa baik nama maupun gambarnya tidak mungkin akan ditiru oleh pihak lain. Dan ini bisa dituntut secara hukum. Lambang ini insya Allah tidak sekedar lambang. Kalau Bapak Mirsani ini melambangkan cahaya yang jumlahnya 19. Kalau ibu nanti sampai rumah, tolong dibuka Al-Quran dan dihitung huruf Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu jumlahnya 19. Dengan maksud apa kita menorehkan 19 cahaya ini? Kita ingin semua langkah di lembaga LPI Nurul Mustafa ini akan kita mulai dengan basmalah. Kullu amalin
la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abda. Semua perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa abda, sirna, sia-sia, di mata Allah tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, kenapa kita namakan Nurul Mustafa? Secara harfiah, jawaban wali murid tadi benar, cahaya pilihan. Tapi secara samawiyah, inilah nama yang diberikan oleh Allah, salah satu nama yang diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nurul Mustafa, cahaya yang dipilih Allah, cahaya pilihan Allah, utusan yang paling dikasih Allah, yang paling dicintai Allah. Dengan maksud apa kita menulis nama Nurul Mustafa? Satu, mudah-mudahan lembaga LPI Nurul Mustafa ini benar-benar melambangkan bahwa kita ini pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ittiba, mengikuti semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kemudian ini melambangkan bumi. Ini biasanya saudara-saudara yang dari Nahdiyin senang. Bumi ini mewakili NU, bukan. Ya. Kita netral. Ya Muhammadiyah senang kalau melihat ini. Kita tidak meniru Muhammadiyah maupun NU. Tapi kita harapkan cahaya Allah maupun cahaya Muhammad ini menerangi alam semesta. Jadi insya Allah, karena begitu dalamnya makna daripada lambang ini, sampai-sampai ada kekhawatiran kalau lambang ini nanti akan ditiru, dijiplak, mungkin bukan di sini, tapi di Kalimantan, atau di Sulawesi, atau di Irian Jaya. Maka kita patenkan pada Departemen Hukum dan HAM. Dan masuk, kalau ibu membuka internet, insya Allah di sana akan tertulis sudah dipatenkan. Kemudian go international with tauhid, taqwa, science and language. Ini sebuah idealis, sebuah cita-cita yang ingin bersama-sama kita wujudkan, bahwa nantinya lembaga ini benar-benar akan berkualitas internasional. Allahumma amin. Kalau sekarang SMII membuktikan berprestasi terbaik di Pelatihan, kita ingin nanti pada tingkat provinsi. Kita provinsi sudah ranking 2 swasta, ranking 15 negeri. Tahun depan mudah-mudahan meningkat lagi. Syukur-syukur nanti kita akan meroket ke tingkat nasional. Allahumma amin. Doa Bapak Ibu dan dukungan lahir batin, material dan non material sangat kita harapkan untuk perkembangan lembaga ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau hari ini Bapak Ibu rawuh dalam pertemuan silaturahmi ini, tentu saja ada konsekuensinya. Konsekuensi yang paling dekat adalah memaafkan siapapun. Karena faktor ini ternyata adalah faktor yang paling inti. Dengan memaafkan, insya Allah kita ini sudah terbebas dari belenggu sifat yang tidak terpuji. Kalau tidak memaafkan, berarti kita ini punya musuh. Kalau kita punya musuh berarti ada
kedengkian, keirian, lebih-lebih ada dendam. Kita tidak menyadari faktor inilah kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak berhasil, baik dalam perdagangan, dalam perniagaan, dalam perpolitikan, dalam kita bermasyarakat, dalam kita mengelola apa saja. Selama hati ini tidak bersih, kita tidak bisa membebaskan dari segala kotoran, kedengkian, keiringan, dendam, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, itulah yang menyebabkan usaha perjuangan kita di dunia ini menemukan hambatan. Kita kadang-kadang gagal hanya karena faktor, kalau memuncari, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau semua item hablum minan nas itu terpenuhi dengan baik, hubungan kita dengan kakek kita, dengan nenek kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, semuanya baik. Saya katakan tidak alasan bahwa kita ini akan gagal dalam berusaha. Jadi marilah kita muhasabah, kita koreksi bersama. Setiap cobaan, kegagalan tentu ada faktor yang menghambat. Contohnya mobil. Mobil itu kalau tidak berjalan lancar, ada enggak sebabnya? Ada. Kalau enggak businya, akinya, apalagi bensinnya kurang ya bisa ngadat. Businya ngupil, tahu ngupil? Ngupil itu bukan upil. Ngupil itu kotoran, namanya upil. Upil itu ada di dalam busi. Itu jalannya tidak normal. Di platinanya kotor, tidak normal. Nah, falsafah mobil itulah yang kita ambil. Kalau semua komponen itu baik, kalau semua komponen itu bersih, tidak ada alasan kehidupan kita ini akan gagal. Tentu saja saya membuka lebar-lebar untuk dikoreksi. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, belum betul, tolong dibetulkan. Insya Allah kita terbuka karena kita ingin bukan hanya sampai di sini prestasi yang kita inginkan. Jadi kita ingin Nurul Mustafa ini bukan regional, insya Allah nasional, insya Allah internasional. Ini Pak Mubalek kita baru sampai Delanggu. Makanya sementara kesempatan ini saya gunakan untuk skapur sirih dari kami melahirkan unek-unek. Ya. Kalau kemarin disinggung, insya Allah bangunan ini akan kita selesaikan 4 tahun. Syukur-syukur tidak 4 tahun. Tapi ada kendala yang harus saya sampaikan pada ibu bapak. Ternyata doa kita lebih cepat dijawab Allah. Maksud saya, bukan hanya pengembangan, tetapi perluasan lokasi ini. Ini sudah ada tanda-tanda, sudah mulai ada muqaddimah transaksi, yang tentu saja belum mencapai kesepakatan. Saya benar-benar lahir batin mohon doa dari Bapak Ibu. Semoga apa yang sedang kita jalani transaksi ini menemukan jalan titik
kesepakatan yang terbaik. Sehingga tempat kita nanti bisa lebih luas. Bapak Ibu ingin tempat ini hanya sekian atau berkembang lebih luas? Lebih luas ya, biar anak-anak juga lebih bebas bermain. Anak saya sudah kelas 9, besok sudah keluar. Saya tidak perlu memikir SMII. Saya tidak perlu memikir LPII Nurul Mustafa. Bapak Ibu lupa, anak Bapak Ibu menghirup udara di sini ada yang 9 tahun. Yang meminum air di sini ada yang 9 tahun. Ada yang makan di sini, ada yang jajan, ada yang ikut makan koperasi, mungkin ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Ini semua tentu tidak sia-sia, tidak akan menguap sia-sia. Semuanya akan memberikan athar, memberikan bekas pada jiwa pribadi Ananda anak kita yang tercinta. Ini subhanallah, 2 hari lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan. Tanggal 28 pondok pesantren saya di mana saya mengaji 9 tahun di sana itu memperingati 50 tahun. Umur pondok pesantren Pabilan itu 50 tahun. Dengan acara yang sangat padat. Salah satunya semaan Al-Quran, kemudian musyawarah, kemudian tanggal 29 menyambut kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim. Tentu saja saya ingin berpartisipasi penuh. Maaf kalau saya cerita ini biar nanti ada apa? Angen-angen. Saya sudah disediakan kamar khusus untuk saya 3 malam. Tapi subhanallah, tanggal 29 teman saya, tetangga saya, minta saya ngaji pamitan haji. Kira-kira berat mana, Bu? Kalau ibu menghadapi pilihan, tambah lagi, tetangga yang paling dekat itu syukuran resepsi anaknya yang sangat dicintai. Bapak Daromi itu tanggal 29 resepsi di mana? Sana Gemolong. Saya juga diundang, salah satu yang ngombyongi. Ada ulang tahun, ada resepsi, ada pamitan haji. Kira-kira saya memilih mana? Undian, siapa yang tepat? Hadiah. 3 pilihan ini berat semua, saya diskusi setiap malam dengan istri. Karena Bu Daromi itu setiap saya punya hajat, yang objek di belakang itu beliau. Pondok Pabilan yang sangat saya cintai, yang membesarkan saya, di sana saya meminum airnya 9 tahun, menghirup udaranya 9 tahun. Bak saya ini dianggap anak sendiri, anak kandung daripada Pondok Pabilan. Disediakan kamar khusus. Saya tidak mau kalau tidak tidur sendiri, karena saya biasa ngorok, khawatir sama tidak bisa tidur. Apa Bu jawabannya, Bu? Pilih mana kira-kira? 1 Pabilan, 2 resepsi, 3 pengajian haji. Kenapa alasannya resepsi? Ini mengolor waktu biar Bapak Kiai rawuh nanti sebentar lagi, sudah sampai Jiring. Apa? Resepsi ya? Yang lain? Ini datangnya bareng-bareng kabeh. Resepsi.
Wah, tidak ada yang milih ya Pabelan ya, saya susah ini. Nah, keliru semua. Saya memilih hajat ini tetangga saya, sana tetangga saya. Tapi mana yang saya pilih? Saya memilih akan memberikan pengajian di pamitan haji. Sudah banyak yang haji ya. Saya tidak perlu menceritakan nostalgia indahnya haji. Tapi saya salah satu hamba Allah yang ternyata kalau cahaya lambang Nurul Mustafa itu cahayanya 19. Saya ditakdirkan Allah ke Mekah itu sudah 19 kali. Jadi pas. Mungkin saya sudah tidak akan haji lagi. Jadi ini anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah pada saya. Bukan karena saya 19 kali ke sana kemudian itu cahayanya 19. Bukan. Tapi karena huruf Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Jadi apa amaliyah yang kita usahakan ini bukan amaliyah yang main-main. Meskipun kehidupan ini penuh permainan. Tapi barang siapa main-main dalam kehidupan ini akan merugi. Dia akan tergilas oleh sejarah. Semuanya akan kita tangani dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan nawa itu penuh mengharap keridhaan Allah. Jadi saya ingin kebersamaan ini antara yayasan dan wali murid bukan sebatas ibu Nun Sewu mencukupi kebutuhan Ananda setiap bulan, bukan itu. Tapi saya ingin 41 Fatihah Bapak Ibu berikan pada Ananda.